punya karya puisi, cerpen, atau esai? Atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan kita bangun peradaban. Dengan teknologi kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. Segera akan Anda ikuti Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Oke, ada Intan di Podosige juga berkomentar, sastra lisan adalah warisan seni budaya dan bahasa Indonesia. Bisa jadi seperti itu, tetapi sastra lisan itu lebih cenderung ada di masyarakat, ada di kebudayaan daerah. Misal, legenda tentang Ratu Laut Kidul, legenda tentang Ratu Laut Utara, cerita tentang Bau Rekso, cerita tentang asal-usul Kota Pekalongan, asal-usul Batang, asal-usul apalagi, Baru Klinting, terus itu semua lisan. Yang kemudian dalam perkembangan zamannya kemudian ditulis dan menjadi buku. Tapi awal mulanya adalah sastra lisan. Nah, ini menarik. Pantun itu dulu bukan ditulis tetapi spontan diucapkan oleh para pemantun ketika digelar dalam acara-acara tertentu gitu. Nah, sastra lisan lain misalnya bentuk sastra lisan lain, ada sastra lisan yang sangat populer di masyarakat Jawa sebenarnya, pagelaran wayang kulit misalnya. Awalnya dari tulis, kemudian diperformkan ke dalam wayang kulit, dan di situ ada yang di situ akhirnya diucapkan. Nah, itu lisan. Dan ada lagi sastra yang dilisankan lagi bentuknya misalnya tembang ya, tembang-tembangan. Dulu ya memang ada beberapa yang ditulis, tapi ketika diperformkan, ditembangkan, maka dia menjadi sastra lisan. Nah, ada yang asik di Pekalongan. Kalau Anda sempat mempelajari atau sempat menyimak betul-betul lirik dari tembang atau mantra ya, mantra ya, mantra itu sendiri biasanya lisan, jarang ditulis. Mantra yang ditembangkan dalam pagelaran sintren misalnya, oh itu keren. Saya sempat mempelajari mantra itu dan saya menemukan banyak hal yang luar biasa dari mantra itu. Tapi lagi-lagi itu semua ada di sastra daerah. Nah, kedudukannya dengan sastra Indonesia bagaimana? Ini yang menarik. Dengan adanya dominasi tata sastra modern yang diusung oleh para sastrawan Indonesia pada waktu itu, sastrawan Indonesia modern pada waktu itu, ini sepertinya ada upaya-upaya untuk meminggirkan sastra-sastra daerah dan sastra-sastra lisan. Nah, sastra daerah rata-rata
Ya ada juga sih yang tertulis ya, tapi sastra daerah ini yang kemudian dipinggirkan. Nah kenapa begitu? Di era Orde Baru terutama, gairah untuk mempopulerkan nasionalisme, semangat nasionalisme ini ternyata tidak memberikan ruang yang cukup untuk perkembangan sastra daerah. Nah, ini persoalan. Tapi itu sebenarnya sudah dari zaman dulu. Nah, panjang sekali ceritanya. Nah, seperti dalam berbagai periodisasi sastra yang telah dibuat oleh berbagai tokoh. Ada Ayub Rosidi, H.B. Yasin, Zubair Usman, dan juga Bujung Saleh. Nah, ini pada umumnya mengakui adanya tradisi sastra yang telah berkembang di Indonesia, tetapi dengan suatu predikat inherent sebagai sastra lama. Nah, sastra lama ini berarti sastra yang telah mentradisi, dikenal secara akrab oleh manusia Indonesia, yang terungkap dalam bahasa ibu dan memenuhi kebutuhan komunikasi personal manusia Indonesia. Nah, konotasi istilah lama dalam sastra Indonesia lama ini mengimplikasikan dualisme antara bakat versus didikan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena diakui atau tidak, kemunculan sastra Indonesia modern adalah hasil dari didikan Belanda. Sementara sastra lama, sastra-sastra yang ditulis oleh para pujangga masa lalu, ini dianggap cukup sebagai bakat. Gitu. Nah, pertentangan antara dualisme ini kalau kita ambil contoh, ini kita akan menghadirkan Ki Hajar Dewantoro versus Sultan Takdir Ali Sabana. Sementara Ki Hajar Dewantoro ini mengandaikan bahwa dia ingin menumbuhkan budaya yang berakar dalam tradisi Indonesia. Sementara Sultan Takdir Ali Sabana ini terang-terangan menganjurkan agar Indonesia kalau ingin maju, tirulah kebudayaan Barat. Bahkan jika perlu mereguk roh dan semangat Barat sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang kemudian bertentangan sampai kemudian muncul yang namanya polemik kebudayaan. Nah, dari polemik kebudayaan ini kemudian muncul berbagai kongres kebudayaan dari masa ke masa. Nah, suatu ketika kita akan kupas bagaimana peran sastra dalam kongres kebudayaan itu. Nah, beberapa waktu lalu juga sudah digelar ya kongres kebudayaan di era sekarang. Ini menarik karena salah satu bidang yang menjadi sorotan adalah sastra. Terutama bagaimana kemudian kedudukan sastra sebagai kanon. Nah, ini menarik. Saya suka dengan pandangan-pandangan yang diberikan oleh pandangan-pandangan cadasnya Saud Situmorang melawan Profesor Faruk HT. Terus ada juga dominasi estetika humanisme universal. Tapi saya akan kupas setelah kita lalui yang mau lewat ini, dan saya pingin ini dulu, satu lagu dulu untuk Anda. Ada Nadine Amizah, judulnya Bertaut. Yuk. Koja Sastra. Punya puisi? Punya cerpen? Atau punya esai? Atau juga kamu punya rekaman pembacaan puisi kamu? Pembacaan cerpen kamu? Atau rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja karya-karya kamu ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com.
pastikan karya kamu diapresiasi dan diulas secara mendalam di Koja Sastra. Simak acara Koja Sastra setiap hari Kamis pukul 19.00 sampai 21.00 dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Kamu juga bisa menyimak lewat live streaming YouTube di channel Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan.